bilang, namun dari uraian isi surat maupun pengungkapan kalimat tak ada bukti yang kuat sehingga lebih tepat surat ini diberikan kepada orang lain. Jadinya nggak pasti kepada siapa diberikannya gitu ya. Yang kita rasakan adalah kepada umatnya, seluruh umat yang percaya kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini. Jadi kita juga harus merasakan Gohonson bukan main gitu ya. Buddha Nichiren Daishonin itu begitu bukan main. Memikirkan kita, coba tanpa kita ada Buddha Nichiren Daishonin, kita juga nggak akan mungkin ketemu hukum Nam-myoho Renge Kyo ini. Nggak tahu siapa yang ngejelasinnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus merasakan apa? Merasakan terima kasih bahwa dengan ada hukum, dengan adanya Buddha Nichiren Daishonin yang begitu welas asih, yang begitu memikirkan gitu ya. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi menjalankan hati kepercayaan gitu ya, untuk kita menyebarluaskan hukum Nam-myoho Renge Kyo ini, untuk hukum ini bisa tersebar luas gitu ya. Memang dikatakan ngomong tuh gampang gitu ya, untuk menjalankannya begitu sulit gitu ya. Karena apa? Karena orang kan pasti ngelihat kita sendiri aja belum menjalankan perombakan sifat jiwa, gimana mau syaku buku gitu ya. Jadi yang terpenting itu kita harus bisa membuktikan Gohonson punya kekuatan, Gohonson punya yang begitu katanya kan Gohonson itu kan adalah tepat waktu dan tepat guna. Jadi tepat waktu dan tepat gunanya itu seperti kayak gimana gitu ya, dijalaninya kayak gimana gitu ya. Memang kan tepat waktunya, nggak ada sutra-sutra lain selain dari Sadharma Pundarika Sutra gitu ya. Jadi kita harus lebih bisa membuktikan Gohonson punya kekuatan, dan juga kita harus terus menjalankan hati kepercayaan ini gitu ya, untuk benar-benar kita bisa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu kita harus bisa meningkatkan hati kepercayaan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan ya. Jadi dalam bertahan itu ya juga kita jangan pikir kita tahanin aja gitu ya, enggak gitu ya. Kita pokoknya Gohonson nggak dipulangin, kita pertahanin gitu ya. Tapi apa buktinya gitu ya? Jadi kita harus ada bukti kekuatan gitu ya dari hukum Nam-myoho Renge Kyo ini. Jadi di sini dibilang 4 tahun setelah Nichiren Daishonin mendiami gubuk di Gunung Minobu tersebut, tiangnya menjadi rapuh dan dindingnya runtuh, khususnya pada tahun saat ditulisnya Gosho. Keadaan gubuk dikatakan gitu ya. Di sini dikatakan seperti itu, 4 tahun. Jadi gubuknya udah rapuh ya, ya lama-lama ya pastilah. Kalau rumah juga sama gitu ya. Kalau misalkan sebagus-bagusnya rumah juga, kalau kelamaan juga pasti akan menjadi runtuh gitu ya. Apalagi ini gubuk gitu ya, dikatakan seperti itu gitu ya. Maka jadi kita juga harus benar-benar bisa gitu ya. Begitu Nichiren Daishonin memang kan dia bukannya seorang yang kaya gitu ya, tapi dia seorang anak nelayan, tapi dia mau memikirkan umat ya. Waktu itu memang umat di Jepang gitu ya, untuk benar-benar bisa semua orang bisa mencapai kesadaran Buddha gitu ya. Tapi kalau dimisalkan Buddha Shakyamuni memang adalah dia seorang anak orang raja gitu ya, pangeran gitu ya, tapi dia juga bisa meninggalkan tatahnya gitu ya. Dia mau mencari kenapa kok di luar tuh banyak yang susah gitu ya, kenapa kok hidupnya seperti itu gitu ya. Jadi dia mau gitu ya, mau pasti merasakan gitu ya. Kalau dimisalkan Nichiren Daishonin memang seorang yang orang anak nelayan gitu, tapi dia juga mau memikirkan gitu ya. Dia tahu gitu ya, di luar sana seperti kayak gimana gitu ya. Itu di situ yang benar-benar kita tuh beruntung sekali bahwa kita bisa berjodoh dengan hukum dari Nam-myoho Renge Kyo ini, sampai kita bisa menjalankan sekian tahun, masih bisa mempertahankan sampai sekarang ini gitu ya. Tapi juga kita juga harus benar-benar terus ikut menjalankan hati kepercayaan ini. Untuk apa? Untuk kita tuh bisa memperkuat gitu. Memang kita menjalankan hati kepercayaan ini bukannya kita juga udah berapa puluh tahun, jadi kita nggak bisa dilihat dari shinjin kita, dari misalkan shinjin kita berapa puluh tahun. Tapi kalau misalkan kita sendiri nggak menjalankan apa yang Buddha katakan gitu ya, apa yang dikatakan oleh Buddha Nichiren Daishonin gitu ya, ya nggak tergantung
orang lama atau sebentarnya sinjin ya, tapi yang tergantung apa? Tergantung dia keyakinannya gitu ya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Sadharma Pundarika Sutra gitu. Kalau misalkan dia percaya, dia menjalankan, dia pasti akan lebih baik lagi daripada orang yang puluhan tahun gitu ya, sinjin seperti itu gitu. Maka kita juga jangan melihat, kan kadang dikatakan kita menjalankan hati kepercayaan kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini, jangan melihat orangnya gitu ya, tapi kita melihat hukumnya gitu. Hukumnya seperti apa, mengajarkan kita apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya melihat orangnya aja, kita tidak akan bisa gitu ya, tidak akan bisa gitu. Kan juga dikatakan kalau misalkan kita juga setiap orang mempunyai karma masa lampau gitu ya. Memang sekarang ini kita jalanin sekian seperti kayak gimana gitu ya. Tapi karma lampau kitanya buruk, karma lampaunya kita nggak baik, kan kita harus membayar karma perbuatan kita yang di masa kemarin gitu ya. Jadi sekarang ini ya kita harus bisa menerimanya gitu ya, bisa menerimanya, dan juga bisa, memang nggak gampang, udah dikatakan nggak gampang untuk bisa menerimanya. Kadang sadarnya udah terlambat, padahal tahu. Sebenarnya memang nggak ada kata terlambat ya, memang sebenarnya nggak ada kata terlambat. Kita sadar udah bagus sadar gitu ya. Kalau misalkan kita masih udah sadar tapi umur kita masih ada waktu lah ya untuk benar-benar kita bisa ngerubahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sadar udah nggak ada waktu lagi untuk memperbaikinya, itu lebih sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sadar masih ada waktu untuk memperbaiki, ya kita harus berusaha gitu ya. Saya sendiri juga harus berusaha untuk benar-benar bisa gitu ya, bisa membuktikan Gohonson punya kekuatan walaupun dalam keadaan apapun. Kan juga dikatakan dalam keadaan apapun kita harus terus mempertahankan hati kepercayaan. Memang seperti itu gitu ya. Jadi kan di dalam hukum Nam-myoho Renge Kyo ini juga kan nggak ada pantangan. Kita mau seperti apa juga nggak jadi masalah gitu ya. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting kita jangan sampai meninggalkan hati kepercayaan. Kalau misalkan kita meninggalkan hati kepercayaan kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini, pasti kita juga memang kelihatannya kita bisa mengatasi, tapi nggak tahu gitu ya, seperti kayak gimana gitu ya. Karena kita apa, kalau misalkan kita dalam masih mempertahankan hukum Nam-myoho Renge Kyo, kita kan masih menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Menyebut Nam-myoho Renge Kyo itu berarti kan kita memanggil Buddha untuk sadar, jadi keluarkan jiwa Budanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita udah nggak lagi menyebut Nam-myoho Renge Kyo, kita mana mungkin bisa sadar, bisa menyadari, dan juga bisa keluar timbul jiwa Budanya gitu ya. Nggak akan mungkin bisa gitu ya dengan kita ada menyebut Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo aja untuk keluarin jiwa Buddha aja begitu ya. Kita mau timbul, bukannya keluar ya, timbul jiwa Buddha aja begitu sulit ya, padahal kita menyebut gitu Nam-myoho Renge Kyo. Tapi untuk benar-benar bisa gitu ya, kan kita memanggil nama Buddha. Dengan memanggil nama Buddha, kita akhirnya kan selalu menyadari seperti itu gitu ya. Maka dengan seperti itu kita tuh sedikit banyak pasti sadar, gitu ya, sedikit banyak gitu ya, nggak sepenuhnya gitu ya. Yang saya rasakan nggak sepenuhnya ya langsung bisa sadar begitu, enggak ya gitu ya, sedikit banyak bisa sadar. Jadi memang di sini dikatakan mengenai keadaan kekurangan makanan telah diketahui dari gosyo-gosyo yang lain. Berdasarkan gosyo ini diketahui pula bahwa waktu itu tempat kediamannya pun teramat sulit. Bukan berarti dalam seperti ini kehidupan Nichiren sangat sengsara. Nichiren Daishonin begitu sulit makan aja dikatakan ya, dia mengatakan bahwa dia mengatakan dia tidak sengsara, dia nggak sengsara gitu. Coba kalau misalkan kita nggak ada makan ya, nggak ada pakaian gitu ya, kan di dalam hukum Buddha ini kita kan dikatakan bahwa kita sandang, pangan, papan itu tidak akan
kekurangan gitu ya, pasti kita akan ada gitu ya. Memang mungkin kita nggak bisa beli gitu ya, nggak bisa beli yang bagus-bagus ya, kita yang penting kan bisa pakai baju, yang penting ada gitu ya, nggak mungkin nggak punya baju gitu, nggak mungkin. Terus nggak mungkin kita nggak makan gitu ya, nggak mungkin. Orang yang percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra ya, kalau misalkan kita benar-benar jalanin hati kepercayaan, nggak mungkin tuh kita bisa kelaparan, nggak mungkin tuh kita bisa nggak pakai baju, nggak mungkin gitu ya. Itu saya juga kan kadang-kadang merasakan seperti itu gitu ya, ada aja gitu ya. Makan ya ada, dimisalkan pakai baju ya ada gitu ya, seperti itu gitu. Memang kalau dimisalkan buat kaya ya enggak lah, buat kaya mau dari mana gitu ya. Kalau dimisalkan dari mana, kita kan udah umur segini nggak kerja punya gitu ya, seperti itu. Maka benar-benar Nichiren Daishonin dalam keadaan sulit aja dikatakan seperti itu ya. Berarti seperti ini kehidupan Nichiren Daishonin dikatakan sangat sengsara. Beliau mencurahkan tenaga untuk membimbing serta mendidik murid-muridnya ya, demi menyebarluaskan dan pelestarian Dharma selama-lamanya. Jadi Nichiren Daishonin begitu ya, di dalam keadaan yang begitu teramat sulit, makan pun susah gitu ya. Buddha Nichiren Daishonin begitu sulitnya gitu, makan pun susah ya gitu. Tapi kita kan enggak kita makan nggak kekurangan kan, terus pakaian juga nggak kekurangan yang saya kata. Tapi di situ dalam keadaan sengsara gitu ya, dalam keadaan susah gitu ya, Buddha Nichiren Daishonin dia mau dia membimbing dan mendidik murid-muridnya gitu ya, membimbing dan mendidik murid-muridnya untuk apa? Untuk melestarikan Dharma ini gitu ya. Jadi ya kan memang di dalam Gohonson kan nggak ada ya kita menjalankan hati kepercayaan kepada Gohonson. Kalau dimisalkan kita benar-benar percaya terus kita bisa jadi orang yang kaya gitu ya, enggak seperti itu gitu ya. Tapi yang terpenting apa? Kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Ya kadang-kadang mencapai kesadaran Buddha buat apa gitu ya. Padahal dengan mencapai kesadaran Buddha itu semua udah tercakupi gitu ya. Dengan perasaan jiwanya udah tenang gitu ya. Segalanya juga udah mencukupi gitu ya. Jadi kita tuh tujuan kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo itu bukan jadi orang kaya gitu ya. Kalau dimisalkan kaya kan belum pasti gitu ya. Tapi kalau memang mati itu pasti gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kita jangan berharap dalam kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo, bisa jadi orang kaya gitu ya. Enggak seperti itu, bukan gitu ya. Memang boleh aja kaya, bisa aja kaya gitu ya. Kan kita nggak tahu juga gitu ya. Kita juga nggak tahu dapat dari mana, apa dari mungkin dari anak, mungkin dari siapa, seperti itu kan kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang terpenting apa? Dalam keadaan kita menjalankan hati kepercayaan gitu ya. Yang penting apa? Kita sehat aja udah rasa terima kasih loh. Terima kasih banget gitu ya kita sehat gitu. Kalau misalkan kita nggak sehat, aduh apa sih, nggak enak banget. Kalau nggak sehat nggak enak banget kan, mungkin makan juga nggak enak, apa juga nggak enak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sehat, mau makan sama apa juga jadinya enak aja gitu. Nggak kepikir mau makan mewah baru rasanya enak ya, enggak gitu ya. Tapi dengan adanya kita punya perasaan jiwanya tenang kan, seperti itu, jadi kita apapun jadi enak gitu ya. Mendengar kata-kata Buddha juga enak, didengarnya enak. Tapi kalau misalkan perasaan jiwanya kita lagi kayak seperti Gaibana, dengar Gosho aja kita juga punya perasaan ya kayaknya ngomongin gua nih, kayaknya gitu kan, seakan-akan seperti itu gitu. Tapi padahal kan kita menyampaikan kata-kata Buddha ya bukan mau ngomongin orang, tapi kita sendiri juga sama, nggak tahu orang lain bisa kena ke dia, kita juga pasti bisa gitu ya, nggak tahu kan, begitu. Makanya jadi harus berusaha gitu ya. Jadi di sini juga dikatakan karena gubuk tersebut sangat buruk dan tidak layak dihuni, mau tak mau harus diperbaiki katanya, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya harus diperbaiki karena udah rubuh banget gitu ya kan. Juga Nichiren Daishonin tidak mempunyai tukang katanya dikatakan, sehingga beliau melakukan perbaikan dengan mendorong semangat dari para murid yang masih muda gitu ya untuk membantu gitu ya Buddha Nichiren Daishonin
untuk membangun gubuk itu. Dan dalam keadaan yang sangat sulit karena kekurangan makanan, diterima sumbangan ubi sebanyak 2 muatan kuda dari Wenodono dan kemudian 1 muatan kuda dari orang yang menerima surat ini gitu ya. Dikatakan dari surat ini dapat diperkirakan betapa sulitnya kehidupan Nicer Deconin dan juga betapa kuatnya hati kepercayaan keluarga besar Wenodono yang mendukung kehidupan beliau. Jadi di sini dikatakan kita ya, jangankan ini adalah Wenodono itu keluarganya, keluarga besarnya gitu ya. Dia betapa kepercayaannya kuat. Coba kalau dimisahkan kita nggak kuat hati kepercayaannya kepada Sadharma Pundarika Sutra, melihat Nicer Deconin kok seorang Buddha begitu sulitnya gitu ya, kok begitu menderitanya, mana mau gitu ya, ngapain gua ikutin gitu ya, ngapain kita ngikutin apa sih agama itu dalam kehidupannya aja begitu sengsara, begitu susahnya gitu ya, ngapain gitu ya. Tapi di sini benar-benar keluarga besar Wenodono itu memberi kehidupan beliau gitu ya, di situ dikatakan seperti itu gitu ya. Maka kita juga jangan melihat gitu ya, jangan melihat di atas. Memang kalau dimisahkan kita lihat di atas, rasanya tuh nggak akan mungkin kita bisa kok orang seorang pimpinan kok seperti ini gitu ya, seperti itu gitu ya. Kita jangan lihat seperti itunya, tapi kita lihat hukumnya. Begitu Nicer Deconin dalam keadaan sesulit apapun ya, sengsara apapun gitu ya, dia masih tetap mempertahankan. Dan juga muridnya juga seperti Wenodono itu bisa mendukung kehidupan beliau gitu ya. Coba kalau dimisahkan di dalam Gosho yang bulan kemarin dikatakan orang yang punya tanaman apapun juga kalau dimisahkan dia sayang buat kasih Buddha Nicer Deconin karena dia benci sama Buddha Nicer Deconin gitu ya. Jadi dia nggak mau kasih, lebih baik itu makanan dikasih ke orang, dikasih ke tempat yang lain. Seperti itu kalau orang udah nggak seneng sama orang gitu ya. Makanya kita terus harus benar-benar bisa apa sih menjalankan hati kepercayaan ini untuk benar-benar tuh bisa lebih benar-benar bisa lebih mengerti gitu ya, mengerti tentang ajaran ini apa sih, buat apa gitu ya, mau kita mau dibawa kemana gitu ya kan. Jadi kita tahu gitu ya, jangan jadi pikiran oh kita tujuan kita di dalam ajaran dari Sadharma Pundarika Sutra ini NS ini kita mau dibawa kemana. Kita lihat pelajarannya, ajarannya dari Buddha Nicer Deconin yang begitu bukan main gitu, yang begitu memikirkan umatnya untuk apa? Untuk bisa mencapai kesadaran Buddha, untuk bisa lebih baik lagi gitu. Terus aja kita setiap bulan dikasih gosyo-gosyo untuk apa? Untuk kita mendidik kita gitu, untuk kita bisa mengerti tentang ajaran-ajaran dari Buddha Nicer Deconin gitu ya. Tujuannya apa gitu ya. Sebenarnya memang kalau setiap gosyo kan ditujukan kepada siapa gitu ya. Pada dasarnya adalah kepada kita yang menganut hukum gitu ya. Jadi semua untuk semua gitu ya, seperti itu. Jadi dengan memperbaiki gubuk ini bersifat sementara. Jadi 4 tahun kemudian, tepatnya tahun Koan keempat 1281. Sorry, tunggu minum dulu. Kan siapin lu kan. Ada di situ benar-benar bisa ya gitu ya. Jadi dibangun kuil yang tetap. Hal ini diuraikan dalam Chibiki Gosho halaman 1375 yang ditulis pada tanggal 25 bulan 11 tahun Koan keempat yang sama sebagai berikut. Aula yang berukuran 10 ken atau kurang lebih dari 33 meter persegi dengan sengkuapnya ya, yang diperluas setelah selesai dibangun pada tanggal 24 ya, hari wafatnya Mahaguru Tiantai. Pada hari tersebut telah dilaksanakan ceramah untuk memperingati Mahaguru. Setelah upacara persemian diadakan perayaan sepuasnya gitu ya, sepuas hati pada malam hari yang sama sekitar pukul 21 waktu New atau anjing ya atau babi hutan berkumpul gitu ya. Di situ dia membuat pesta ya seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena udah membangun, maksudnya membuat apa sih aula gitu ya untuk benar-benar bisa dilihat lah ya gitu ya sama anggota-anggotanya untuk benar-benar kita bisa menjalankan gitu yang lebih baik lagi. Dan juga berkumpul 30 orang lebih di muka Gohonson untuk menyalin Sadharma Pundarika Tulung
Sadharma Pundarika Sutra selama 1 hari. Jadi itu kita menyalin gitu ya, menyalin Sadharma Pundarika Sutra gitu ya, untuk benar-benar kita bisa 1 hari itu tuh terus penuh gitu ya. Jadi juga di sini dikatakan apa sih, selama usaha meratakan tanah dan gunung tempat aula akan dibangun dimulai dengan menyingkirkan batu dan kayu yang berlangsung selama 24 hari. Cuaca amat baik, tak sehari pun turun hujan. Jadi kalau misalkan mau kita apa sih membuat gitu ya, membuat gitu kan, di sini menyingkirkan batu dan kayu yang berlangsung sampai 24 hari itu nggak ada hujan gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya, berjalan dengan lancar. Dengan berjalannya lancar itu kan jadi gampang. Coba kalau misalkan kita mau bikin apa, mau menyingkirkan batu, kalau misalkan hujan pasti kan licin gitu ya, pasti licin, nggak bisa kerja gitu ya. Tapi di sini Buddha Nichiren Daishonin begitu, benar-benar dia bisa selama 24 hari itu tidak turun hujan gitu, tidak turun hujan, akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi di sini dibilang dibangun aula kecil dari istal ya, tangga 8 dipancangkan, yang aula besar. Atapnya selesai dirapikan selama 2 hari, tanggal 9 dan 10, karena satu ukuran dahulu berbeda dengan sekarang gitu ya. Dikatakan memang mungkin ukuran di sono bikinnya mestinya seperti apa gitu ya, kita juga nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Dan dikatakan karena satu ukuran dahulu berbeda dengan sekarang, tidak jelas luas seluruhnya, akan tetapi dapat diperkirakan luasnya 10 ken dengan 4 atap tambahan yang cukup besar. Itu pun hanyalah uraian untuk aula besar, belum termasuk aula kecil ya, di sini dibilang, dan belum termasuk aula kecil. Jika dibandingkan dengan gubuk yang sebelumnya, keadaan kuil yang baru jauh berbeda. Oleh karena itu Nichiren Daishonin sangat gembira, seperti dikatakan banyak orang yang mengatakan kalau aula yang telah dibangun itu didirikan di Kamakura, sekalipun mengeluarkan uang besar 1000 kan, tidak dapat menyamainya. Gitu dikatakan seperti itu, meskipun kapasitas bangunan tidaklah besar, namun nilainya tinggi sebagaimana diuraikan di atas gitu ya, seperti itu. Jadi dengan kita memang kalau misalkan dibandingkan kayak misalkan kita punya aja, dan kita punya vihara kan di Ciapus, enggak misalkan dibandingin sama yang di mana gitu ya, kan memang enggak, tapi nilainya itu bukan main gitu ya. Kalau misalkan itu, kalau misalkan kita kan murni dari umat gitu ya, dari umat untuk bisa membangun vihara atau aula gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat yang lain gitu ya, di agama-agama yang lain, itu dia membangun bukannya pribadi anggota gitu ya, bukannya pribadi anggota, tapi ada orang-orang luar gitu yang bisa aja itu mau nama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kan enggak gitu ya, kita dari kita sendiri gitu ya, untuk kita sendiri dan buat kita sendiri gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang luar nanti dalam keadaan seperti kayak gimana ya, bisa aja dia mengungkit gitu ya, mau apa sih, minta balik atau nggak ada nama, itu kan dia pasti akan menuntut gitu ya. Tapi kita tuh enggak gitu ya, benar-benar Buddha Nichiren Daishonin begitu apa ajarannya ya, yang saya rasakan ajaran Buddha Nichiren Daishonin begitu welas asih ya, begitu welas asih. Tapi kalau misalkan ya kita sendiri ya menjalankan, kan Buddha Nichiren Daishonin begitu welas asih ya, memikirkan untuk umatnya tuh bisa mencapai kesadaran Buddha. Tapi kalau misalkan kita kadang-kadang nggak ada punya pemikiran welas asihnya, nggak ada punya perasaan melihat anggota seperti kayak gimana gitu, nggak ada gitu ya. Yang cuek aja, masa bodoh amat gitu ya, seperti itu gitu. Kalau yang saya lihat, tapi apa itu mata saya yang salah, apa perasaan saya salah, itu saya juga mungkin kesalahan saya seperti itu. Tapi kita juga nggak usah lihat seperti itu. Yang terpenting apa? Terpenting kita percaya. Yang terpenting kita percaya kepada hukum Nam-myoho Renge Kyo ini, pasti kan, pasti gitu ya. Kan kalau misalkan kita memanah ke bumi itu pasti kan gitu ya. Jadi nggak meleset gitu, pasti gitu ya. Makanya kita harus yakin dan percaya
bahwa hukum Nam-myoho Renge Kyo ini yang kita anut, yang kita jalanin adalah tepat waktu dan tepat guna untuk kita jalanin saat ini gitu ya. Nggak ada hukum lain yang mengajarkan kita untuk apa sih bisa menjalankan perombakan sifat jiwa gitu ya, menjalankan dalam keadaan sulit dan dalam keadaan senang. Kita jangan sampai meninggalkan hati kepercayaan seperti itu gitu ya. Maka terus aja kita jalanin gitu ya. Jangan berpikiran bahwa kita udah menjalani sekian tahun tapi kok nggak ada bukti nyatanya gitu ya. Itu kan tergantung pada diri kita sendiri ya, kita mau nggak menjalankannya. Kalau misalkan kita berharap kita dari orang atau kita nggak ada usaha mau sendiri, ya nggak akan mungkin gitu ya. Seperti itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan saya dengar ada ibu cerita bilang dulu selalu dia maunya gimana ya, mau minta mau apa gitu ya, susah hidupnya gitu ya, tapi dengan dia tekun, dia mau terus berusaha ya, mungkin ya jadi pemulung gitu ya, mengutin botol-botol aqua gitu ya, tapi dia ada usaha mau gitu ya, tapi sekarang akhirnya dia kehidupannya lumayan gitu, layak lah ya, seperti itu gitu ya, seperti itu. Maka yang saya juga mau merasakan gitu ya, bahwa saya juga belum bisa membuktikan Go Hong Son punya kekuatan yang sebenarnya, tapi di situ saya juga mau berusaha untuk terus menjalankan hati kepercayaan ini, untuk apa semua orang juga, kita juga bisa siap buku pada orang lain dan orang lain juga bisa lihat kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sendirinya nggak bagus, ya nggak baik, ya mana orang mau percaya sama kita gitu ya. Seperti Buddha Nichiren Daishonin kan, kalau misalkan kita lihat, wah Nichiren Daishonin susah gitu ya hidupnya gitu, kenapa gue harus mau ngikutin. Makanya di dalam masih Budanya hidup aja, yang empat orang itu kan meninggalkan hati kepercayaan karena ngelihat apa, Nichiren Daishonin kok jadi seorang Buddha begitu susahnya, sengsaranya gitu ya, mau dipenggal, dibuang ke Pulau Sado gitu ya, karena jiwanya kita nggak kuat, akhirnya kita meninggalkan hati kepercayaan ya, seperti itu. Jangan sampai seperti itu gitu ya, makanya kita terus aja jalanin, kita berusaha sekuat tenaga kita untuk benar-benar bisa ada bukti kekuatan dari kita yang jalanin. Itu aja yang saya dapat. Sekian, terima kasih, selamat malam. Udah Yes, oke, sorry Bu. Saya yang feedback, maaf. Oke. Iya, terima kasih Bu Teni. Tadi saya seneng banget denger ya, karena saya menangkap bahwa ya kayak jalanin hidup tuh butuh seni, terutama seni untuk hidup serba kecukupan ya. Maksudnya gimana, kita tuh walaupun yang tadi kan, maksudnya kita jalanin Gonson tuh bukan kayak cukup, dan untuk ada seninya gitu ya, untuk merasa cukup dalam hidup itu ada seninya. Dan kayak ya sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu, kayak kalau misalnya dalam ini juga di psikologi ya, bagus banget kalau misalnya kita bisa tiap hari itu bisa namanya ada gratitude journal. Jadi kita di buku itu bisa nulis hal-hal apa aja yang kita syukuri hari ini dalam hidup kita gitu, dan itu bagus banget buat secara kesehatan mental kita jadi orang yang lebih, mungkin hidupnya dikatakan hidupnya lebih berkualitas lah ya kalau dalam ukuran psikologi ya. Jadi memang ya bukan, ya memang tadi saya menangkap bahwa ya hidup itu ya butuh seni. Kita seni menikmati kecukupan dalam keadaan sulit ya, tapi tetap ada yang kita syukuri gitu ya. Oke, terus lalu tadi juga ada kita bisa, yang saya rasakan ya dari Gosho ini ya, bahwa ya meskipun ya Buddha Nichiren itu kehidupannya sengsara pol lagi pol. Kayaknya sekarang kita tuh nggak bisa dibandingin kesengsaraannya sama Buddha Nichiren ini pol lagi gitu kan. Terus tapi dia tuh masih sangat maitri karuna ya, masih mencurahkan waktu untuk bimbing murid-muridnya gitu ya. Again, buat tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih kekal gitu ya, kebahagiaan seluruh umat manusia. Memang suatu perjuangan ya untuk kasih bekal ke kita sekarang, dan kita masih pakai ini sampai sekarang gitu loh ya. Memang ajarannya kekal. Nah, maka itu kembali lagi ke prinsip bukan lihat orangnya, tapi kita lihat hukumnya gitu ya.
dan ia menunjukkan Maitri Karuna, wah kita manusia biasa bisa mencapai kesadaran Buddha. Berarti kan maksudnya Buddha Nichiren aja bisa sengsara, dia makanannya makan salju, baca sutra aja pakai sinar bulan. Itu kan manusia-manusia biasa, tapi dia bisa membuktikan keadaan sulit kayak gitu tetap mewujudkan Maitri Karuna ya demi umat manusia. Oke, nggak panjang-panjang lagi, kita langsung saja kepada pembicara kedua, kepada Ibu Hani. Dipersilakan Bu Hani. Oke. Selamat malam. Suaranya ada nggak ya? Ada suaranya? Ada Bu, Selamat jelas Bu. malam kepada Ibu Jelas. Ira, Ibu Sri, Ibu Teni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta dari luar daerah, Bapak Suherman, dan lain-lainnya ya, saya nggak nyebut satu-satu, dan tidak lupa mengucapkan Kyonghi juga, walaupun udah lewat berapa hari ya, kan belum cap gome, ya, jadi kita suasana gembira, walaupun di dalam keadaan yang boleh bilang dikatakan sekarang Omicron udah lebih kuat meradangnya ya. Tadi Pak Suherman bilang juga di daerah Bangka juga sudah Omicronnya sudah berjalan ke sana. Tapi karena kita di dalam jalankan hati kepercayaan, memang kita harus jaga waspada ya. Waspada di dalam apapun di dalam lingkungan. Tadi sudah banyak Ibu Teni menjelaskan mengenai Gosho ini. Kalau kita lihat dan kita baca Gosho ini, memang Gosho ini jarang ya diungkapkan di dalam pertemuan-pertemuan. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita baca Gosho ini, kita lebih jelas, lebih tahu keadaan Buddha Nichiren Daishonin yang pada saat itu di Gunung Minobu. Selama ini kan nggak gitu jelas kan, beliau tinggal di mana, keadaan gubuknya bagaimana. Tapi di sini kita lebih, kalau kita baca, saya sampai rasa gimana ya, begitu besar Maitri Karunanya Buddha Nichiren Daishonin di dalam keadaan sedemikian juga ya. Walaupun di Gunung Minobu, katanya kita tahu Gunung Minobu itu cuacanya dingin dan nggak ada makanan, dan gubuknya juga reot, nggak boleh bilang tanpa lampu pun sinar rembulan bisa masuk. Ya kita udah bayangin aja tuh, pasti bilik-biliknya ada bolong-bolongnya ya, namanya keadaan seperti itu ya. Di situ kita merasakan betapa kesulitannya di dalam gubuk yang sedemikian reot. Tapi di dalam keadaan yang demikian gitu juga, beliau tetap namanya manusia. Buddha kita dikatakan Buddha dan manusia itu sama. Bedanya, kalau Buddha itu penuh kesadaran, kalau kita manusia belum ada kesadaran. Walaupun Buddha Nichiren Daishonin di dalam suasana sedemikian rupa ya, boleh kata nggak ada makanan, sampai esnya dikepel-kepel, es salju itu untuk menahan laparnya. Tapi untung ada muridnya yang membawa makanan, yang dikatakan sering kita belajar dalam Gosho ini maupun Gosho-Gosho lainnya yang kita lihat baca Gosho ini ya, Gosho bulan ini maksudnya Senichi Aman dan dan yang lainnya dan suaminya juga ya membawa makanan. Itu yang dikatakan membawa makanan, bukan kita dari sini Jakarta bawa Buddha sepikul aja kita masih mengeluh, apalagi turun naik gunung. Kita udah bayangin aja ya, turun naik gunung, cuacanya dingin ya, sedemikian keadaan Buddha Nichiren Daishonin. Dan keadaan seperti itu pun beliau masih membimbing murid-muridnya belajar Gosho. Kalau kita lihat di dalam keadaan seperti itu, keadaan Buddha murid-muridnya pun mau
belajar, ya, baik muridnya maupun budanya dalam cuaca dingin itu mau belajar. Dibandingkan kita beda jauh, udah lampu penerangan rumahnya nggak sereot di sedemikian, lampunya ada, fasilitasnya semua ada, tapi namanya kita beda, keadaannya memang beda, tapi perasaan manusia dalam penderitaan itu tetap ada, ya, walaupun di dalam keadaan seperti demikian itu Buddha dicerendaisanin masih mikirkan murid-muridnya dan masih ini kan belajar Gosho. Tanpa beliau menulis Gosho, tidak ada Gosho hari ini yang kita belajar ini apa mengenai gubuk reot atau yang gubuk-gubuk lainnya. Coba kita bayangkan aja ya, saya baca Gosho ini baru berasa membayangkan keadaan sedemikian, ya. Itu latar belakangnya dulu kita ambil, ya, sehingga kita bisa memahami. Dan tugas kita apa sih yang kita sekarang? Kita merasa terima kasih bisa berjodoh dengan namanya Horengekyo. Oke, terima kasih, terima kasih. Tapi pelaksanaan kita, mau nggak kita buktikan kekuatan Gonson? Ya, samping itu keadaannya sekarang, apa yang kita bisa buktikan? Sikap perilaku kita. Ya, tadi udah banyak cerita sikap perilaku kita, sehingga kita bisa syaku buku. Nah, ini tugas kita. Memang kita terima Gonson kelihatannya sekarang macam-macam jodoh. Ada yang melalui jodoh penyakit, melalui kesulitan. Itu jodoh-jodoh kita bisa berjodoh dengan namanya Horengekyo. Dan apakah kita hanya sampai di situ aja? Apa janji kita waktu kita terima Gonson waktu dulu? Ya, bahwa kita mau menjalankan janji kita masa lampau, kita mau jalankan apa menyebarluaskan Gonson ini. Katanya ada 1000 apa berapa ribu bodhisattva yang muncul dari bumi. Ya, kita ini sekarang memang beda zaman, tapi manusia butuh, apalagi zaman sekarang kita butuh hukum yang agung ini. Ya, boleh dikatakan yang sekarang lagi sedang heboh mengenai Omikron. Itu pun kalau kita nggak ada susunan, pasti perasaan jiwa kita, ya, dengar ini apa berita Omikron lagi. Dengar WhatsApp Omikron lagi. Kemarin apa COVID, ya. Itu yang membuat kita nggak tenang. Justru kita ada namanya Horengekyo, ada susunan ini, ya, kita setidak-tidaknya ada ketenangan, ya, baik yang di dalam generasi mudanya, yang lansia, bapak-bapak ibunya. Makanya kita perlu susunan. Kalau kita bayangkan aja udah 2 tahun kita nggak ada susunan, umpamanya nggak ada ini YouTube atau yang lainnya, ya, yang seperti sekarang kita belajar. Ya, pasti kita kacau pikirannya, ya. Justru kita ada susunan ini, setidak-tidaknya kita ada ketenangan. Kalau kita baca WA, ya, macam-macam beritanya, yang membuat kita nggak ada ketenangan. Justru di dalam hal ini kita belajar sikap dari Buddha Nichiren Daishonin. Boleh dibilangkan gubuk yang beliau tinggal beda jauh. Kita mah udah tinggal di rumah gedong, ada rumah besar, ya, ada yang sedang, ya, walaupun rumahnya kontrak kan berupa rumah, tapi kita di sini bisa menghayati apa sih tugas Buddha Nichiren Daishonin. Kok maunya dalam satu acara demikian, ya, mau ini untuk siapa? Untuk kita di zaman sekarang ini, kita-kitanya ini dalam keadaan zaman sekarang ini. Dibandingkan kesulitan beliau dengan sekarang beda jauh. Kesulitan kalau Buddha Nichiren Daishonin kesulitannya untuk apa? Kemanusiaan, untuk hukum. Kalau kita kesulitan kita hanya untuk apa? Pribadilah, nggak ada inilah, nggak ada itulah, semua untuk pribadi. Itu bedanya kesulitan Buddha dan kesulitan manusia. Kalau manusia kesulitan, memang dalam hidup kita tidak terlepas dari kesulitan dan kebahagiaan. Karena manusia masing-masing mempunyai karmanya.
Nah, untuk itulah kita belajar, kita dibimbing. Yang tadi Bu Dani Cerendationin membimbing murid-muridnya pada saat itu. Nah, kita belajar gosok ini dibimbing juga melalui gosok-gosok ini. Kalau kita menyadari, makanya kita belajar gosok ini untuk apa? Untuk membimbing kita. Ya, walaupun kelihatan ini gosoknya pendek, ada yang gosok berapa bulan yang lalu panjang ya, tapi kita ambil berapa poin yang kita bisa jalankan, bisa terima untuk jalankan ya, dalam kehidupan kita. Memang kalau kita dilihat, kita dibimbing oleh Buddha. Siapa lagi yang bisa bimbing kita? Apalagi kita seumur kita ya. Siapa yang bisa bimbing? Dibimbing sama anak, marahan kita. Dibimbing sama istri atau sama suami, marahan kita, anggap kita yang benar. Tapi kalau kita nggak mau dibimbing sama Buddha, ya, yang setiap bulan kita belajar gosya, untuk apa? Untuk kita supaya mencapai kesadaran Buddha. Tadi kan Ibu Tani katakan, kita percaya pada Gongsun untuk apa? Simple aja sih, untuk mencapai kesadaran Buddha. Memang kesadaran Buddha di mana? Karena Buddha Nichiren-Daishonin, beliau ini kenapa mau bimbing kita? Karena beliau tahu bahwa setiap manusia ada dunia Buddhanya. Makanya beliau mewujudkan Daigongson yang Honmono Honson, Honmono Kaidan, Honmono Daimoku, baru no Kaidan. Semua udah tahu. Tapi kita yang udah terima Gonson yang udah lama, katanya udah lama, tapi bisakah kita di dalam ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita lagi kesulitan, kalau kita lagi lengah, pikiran kita, perasaan jiwa kita, ingat gosyo ini dalam gubuk, ya, memperbaiki gubuk. Ya, kita nggak seperti itulah, tapi kita ingat perjuangan Buddha Nichiren-Daishonin untuk apa? Untuk kita apalagi di zaman sekarang. Memang beda zaman, tapi perasaan manusia tetap, karena manusia itu punya 10 dunia. Yang kita lihat, kita harus lebih semangat, ya. Rasa terima kasih kita apa nih? Setelah kita baca gosyo ini, perjuangan Buddha Nichiren-Daishonin, ya. Apa yang kita rasa? Kita jalankan. Apalagi Hartina anak muda, generasi muda, penerus Cianjur, ya, dan lain-lainnya yang masih muda. Ayo kita sama-sama jalankan. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk balas budi kepada Gongsun. Jalankan apa? Balas budi. Menyebarluaskan hukum ini. Mungkin itu sulit ya sekarang. Oh, bagaimana sih sikap perilaku kita lah yang bisa menunjukkan perubahan di dalam diri kita. Kalau kita belajar gosyo ini, itu kita belajar sikap teladanan Buddha Nichiren-Daishonin. Walaupun dalam keadaan sakit, ya, kelaparan di Gunung Minobu yang sangat dingin, tidak ada makanan, ya, sampai ya kalau kita baca gosyo-gosyo ini sedemikian rupa. Dalam tinggal yang gubuk reot lagi yang tadi sudah dibacakan, ya. Di sini kita belajar kesulitan kita, ya, kalau kita sakit, ya, jangan sampai kita kena Omicron lah. Kita sakit flu aja, ya, masih bisa kan kita dengar gosyo ini, masih kita bisa dengar apa kata-kata Buddha, bukan kata-kata saya loh. Kita ambil gosyo-gosyo ini, karena bagaimanapun di zaman sekarang ini, kita perlu satu hukum yang bisa menguatkan hati kepercayaan kita. Sampai pun, ya, kita yang dikatakan duduk di Buddha Nichiren-Daishonin, dalam keadaan demikian itu untuk hukumnya, ya, beda kalau kita, kesudahan kita hanya untuk pribadi. Kalau kita membaca kesulitan Buddha Nichiren-Daishonin, masalahnya begitu berat. Untuk apa? Untuk kita dalam manusia zaman sekarang. Maka Buddha Nichiren-Daishonin mewujudkan Daigongson, ya, untuk kita juga. Makanya kita yang sudah berjodoh, nggak semua orang bisa berjodoh.
Coba kalau kita lihat di daerah Bangka deh ya, berapa banyak sih yang anggotanya? Ya Pak Herman ya, bisa berjodoh dengan Namyo Horengekyo. Maka kita harus merasa terima kasih bisa berjodoh dengan Namyo Horengekyo. Siapa yang bisa membimbing kita? Anak membimbing kita, dianggap udah lebih tua, ya lebih banyak asam garam. Buddha kita melawan ya nggak bisa lah, ya Buddha lebih pinter, lebih bisa mengetahui perasaan juga. Makanya kita belajar untuk apa? Untuk merubah cara berpikir kita, merubah cara pandang kita. Kita lebih yakin kepada Gonson. Kita belajar dengan sikap kesungguhan hati. Kita belajar dari Shinichi Amma dan Abu Tsubo ini. Ya, semangatnya yang begitu luar biasa. Sampai Abu Tsubo pun ya mau beli sumbangan sambil keadaan memikul barang-barang makanan ya dalam cuaca yang dingin ya. Di situ kelihatan kesungguhan hati. Kalau kita bisa melihat dari kesungguhan hati, kan tadi jelasin dengan menyumbang. Memang menyumbang itu bukan uang aja. Image dari umat kebanyakan menyumbang untuk uang, tapi sebenarnya bukan. Kalau kita menyadari, kita mau dengar aja, mau dengar aja, itu menyumbang, ya, menyumbang diri kita dan kita menyumbang untuk hukum juga. Kenapa kita harus bisa mendengar kata-kata? Karena manusia sulit, kata-kata Buddha aja dipelintir, apalagi kata-kata orang lain, ya. Jadi kita harus bisa, walaupun kita udah usianya udah 50, 60, 70, ya, kita perlu bimbingan. Usia boleh tua, tapi semangat jiwa kita harus lebih semangat daripada yang muda. Dan juga kita belajar di sini, kita belajar dari semangat dari Shinichi Amma. Makanya dikatakan kita belajar 3 harta, menyumbang. Menyumbang tadi saya katakan enggak selalu apa uang. Kita mau mendengar aja udah menyumbang. Ya, dari menyumbang ini dari harta jiwa, harta makanan, harta gudang. Di antara 3 harta ini, harta jiwalah yang paling berguna. Karena harta jiwa itu kita tidak bisa digantikan apapun juga. Makanya kita sembahyang Gongyo Daimoku untuk apa? Memupuk harta jiwa. Memang gak kelihatan. Pagi sore Gongyo Daimoku. Kita pertemuan ini sekarang kita lagi memupuk harta jiwa nih. Daripada kita jalan-jalan ya nggak bisa ya sekarang ya, di stay at home aja ya. Tapi sekarang kita memupuk rezeki jiwa ini, kita jalankan Gongyo Daimoku dan pertemuan-pertemuan. Inilah kita sedang memupuk rezeki jiwa. Kalau makanan, memang semua kita Ibu Tani bilang semua manusia tidak seperti dulu kelaparan ya, seperti Ibu Tani semua bisa makan ya, penting kita sehat. Makanan pun itu untuk menunjang hidup kita, apalagi zaman sekarang nih lagi Omikron, kita makan yang sehat, bukan katanya harus mewah yang katanya, tapi kita makanan yang sehat. Dan kita harus bisa jangan kita meremehkan makanan. Mentang-mentang banyak nih, kita buang sini, buang sana. Itu kita meremehkan makanan. Kita mesti terima kasih. Kita ingat deh, Buddha Nichiren Daishonin dalam keadaan gubuk yang demikian, dalam kelaparan, sampai ubi pun dikatakan sebagai mutiara, sebagai permata. Nah, kita yang tinggal di sekarang ini, bisakah kita menghargai makanan kita? Ya, walaupun sebagaimana juga kita bisa menghargai makanan. Jangan kita, nggak doyan nih, kita buang. Ambil banyak-banyak kita buang. Itu kita nggak menghargai makanan. Harta gudang. Manusia umumnya harta gudang itu kekayaan, materi. Coba kita lihat sekarang.
Apa yang orang kejar? Memang kita hidup, kita perlu harta gudang, kekayaan. Apakah itu sepenuhnya kita andalkan ke situ? Yang penting kita ada rezeki jiwa. Kalau kita ada rezeki jiwa, harta gudang, harta jiwa pun ngikutin. Ya, yang penting kita mupuk rezeki jiwa. Memang nggak kelihatan, kita jalanin berpuluh-puluh tahun, kita sinjin, nggak kelihatan. Kok di mana sih kita yang dikatakan mupuk rezeki jiwa? Ini lagi sekarang ini kita mupuk rezeki. Daripada kita sekarang kita ngomong ke sana ke sini, ya itu tidak mupuk rezeki jiwa. Nah, kita pupuk rezeki jiwa melalui gongyo daimoku yang nggak kelihatan sehari-hari, tapi kita menjalankan hati kepercayaan tanpa terasa. Hari berganti, hari bulan berganti, setahun, 2 tahun. Ini 2 tahun lebih kita di sini. Dalam suasana seperti ini, ya. Tapi kita bisa nggak dalam keadaan seperti ini? Kita masih bisa memupuk rezeki jiwa, ya, yang tanpa kita rasa, karena kita jalankan sinjin, ya. Dalam perjalanan sinjin semua manusia ada karmanya, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok atau lusa, ya. Semua ada karmanya. Kita ingin pada saat terakhir kita dalam suasana yang boleh dikatakan yang kita harapkan, ya. Jangan sampai kita udah tua tusuk sini tusuk sana, ya. Memang ranjang mewah tapi penuh penderitaan. Kita nggak mau kan, ya. Walaupun kita saat terakhir juga kita mau suasana yang enak, ya. Jangan kita mati dengan suasana yang tidak enak. Semua mau meninggal dengan yang baik, ya, termasuk saya juga, ya. Kenapa saya mau jalankan, ya, sebagai rasa terima kasih aja sama Gonson, ya, sampai segini umur saya masih sehat, masih bisa nyampaikan kata-kata Buddha. Mau kapan lagi? Jangan kita udah saat-saat terakhir baru ingat, waduh, kalau begitu mah dari dulu aja, ya udah terlambat, udah nggak ada tenaga, ya. Saya mungkin banyak yang tahu cerita pengalaman saya, ya, mengalami penyakit yang boleh bilang nggak bisa jalan sampai duduk di kursi roda, tapi dengan kekuatan Gonson dan kekuatan Daimoku bisa sampai sekarang, ya. Makanya saya rasa terima kasih saya sama Gonson untuk bisa